Tetapi orang tidak pernah juga berpikir bahwa tahun 2017 itu pemerintah ini itu justru mendapat tambahan pulau baru di Aceh Barat sana yang luasnya 2022 kali. Masyarakat Aceh dihebohkan dengan ditemukannya pulau baru yang terletak di wilayah Aceh Barat. Tak tanggung-tanggung pulau yang ditemukan diperkirakan luasnya sama dengan Pulau Madura di Jawa Timur. Bahkan pulau ini diperkirakan seluas 2000 kali lipat jika dibandingkan dengan luas Pulau Sipadan dan Ligitan yang lepas dari Indonesia pada tahun 2002 lalu. Seperti yang sudah kita ketahui, Pulau Sipadan dan Ligitan lepas dari genggaman Indonesia dan menjadi milik negara tetangga, yaitu Malaysia. Kedua pulau tersebut lepas dari Indonesia berdasarkan putusan Mahkamah Internasional pada tanggal 17 Desember tahun 2002. Nah, seperti yang dikutip dari beberapa sumber berita berikut, diwartakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam, yaitu Bapak Mahfud MD, mengatakan bahwa Indonesia pada tahun 2017 lalu telah mendapatkan tambahan pulau baru lagi, tepatnya di Aceh Barat, yang luasnya 2000 kali lipat luas Pulau Sipadan dan Ligitan yang lepas dari Indonesia. Namun Bapak Mahfud MD tidak menyebutkan secara rinci tambahan pulau yang dimaksud. Akan tetapi berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pada tahun 2017 lalu, Indonesia secara resmi melaporkan 2.590 pulau bernama ke PBB. Sehingga pulau bernama di Indonesia bertambah menjadi 16.056 pulau. Pelaporan itu diajukan ke PBB pada sesi sidang ke-11 UNCSGN atau United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names, sehingga total pulau Indonesia yang telah bernama bertambah menjadi 16.056 pulau. Jumlah tersebut merupakan penambahan dari 13.466 pulau yang telah didaftarkan pada sesi ke-10 sidang UNCSGN di tahun 2012 lalu. Dalam situs KKP juga disebutkan, kedepannya jumlah pulau Indonesia yang sudah bernama masih bisa bertambah lagi karena belum seluruh pulau-pulau kecil yang telah divalidasi dan dilakukan verifikasi pembakuan nama pulaunya. Lantas berapa jumlah pulau yang ada di Indonesia hingga saat ini? Menurut data terbaru yang dimiliki Indonesia, mengacu pada data Direktorat Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Atwil Kemendagri, jumlah pulau hasil validasi dan verifikasi sampai akhir tahun 2019 lalu sebanyak 17.491 pulau. Namun jumlah tersebut masih perlu ditelaah ulang sebanyak 470 pulau dan diverifikasi ulang oleh Kemendagri sebanyak 482 pulau. Sedangkan jumlah pulau yang sudah terverifikasi spasial seperti memiliki nama, koordinat, dan poligon sebanyak 16.684 pulau. Jumlah pulau yang dinyatakan valid setelah ditelaah sebanyak 17.162 per April tahun 2020 dan menyisakan 229 pulau yang masih akan ditelaah. Wah, banyak sangat ya bos pulau-pulau di negara kita ini. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama menjaga pulau-pulau itu dan khususnya pemerintah Indonesia untuk segera mendaftarkan pulau yang tak bernama agar menjadi hak milik. Karena apabila sebuah pulau yang tak jelas atau bisa dikatakan tak bertuan bisa-bisa dicaplok oleh negara asing. Indonesia dengan luas wilayah 1.990.250 km persegi yang secara geografis terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, disebut sebagai negara kepulauan karena negara Indonesia terbentuk dari beberapa pulau besar dan kecil yang tersebar di seluruh Nusantara. Dan Indonesia juga dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki 16.056 pulau yang terdaftar di PBB yang diidentifikasi berdasarkan metode dan definisi konvensi PBB. Namun tidak menutup kemungkinan jika di kemudian hari pulau-pulau itu akan berkurang. Seperti yang dikutip dari BBC News, jumlah pulau di Indonesia yang tercatat mengalami perubahan dengan seiring waktu.
pada bulan Agustus tahun 2009, jumlahnya berkurang menjadi 17.480 pulau. Sementara pada bulan Agustus tahun 2012, jumlah pulau di Indonesia yang terdaftar di PBB terus menurun menjadi 13.466 pulau. KKP atau Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan perubahan jumlah pulau itu karena proses alam akibat abrasi dan naiknya permukaan air laut. Alhasil sejumlah pulau pun tenggelam. Kondisi ini disebut menjadi peringatan kepada dunia internasional terkait dampak perubahan iklim yang langsung dirasakan. Nah, lantas bagaimana kisah lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia? Seperti yang dikutip dari sindonews.com, sengketa Sipadan dan Ligitan adalah persengketaan di Indonesia dan Malaysia atas kepemilikan terhadap kedua pulau yang berada di Selat Makassar, yaitu Pulau Sipadan seluas 50.000 meter persegi dan Pulau Ligitan seluas 18.000 meter persegi. Semula Indonesia ingin membawa masalah ini melalui Dewan Tinggi ASEAN, namun akhirnya sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini melalui jalur hukum Mahkamah Internasional. Persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia mencuat pada tahun 1967 ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara. Masing-masing negara ternyata memasukkan Pulau Sipadan dan Ligitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Kedua negara lalu sepakat agar Sipadan dan Ligitan dinyatakan dalam keadaan status quo. Akan tetapi ternyata pengertian ini berbeda. Pihak Malaysia membangun resort pariwisata baru yang dikelola oleh pihak swasta Malaysia karena pemahaman Malaysia bahwa status quo sebagai tetap berada di bawah Malaysia sampai persengketaan selesai. Sedangkan dari pihak Indonesia mengartikan bahwa status quo ini berarti status kedua pulau tadi tidak boleh ditempati atau diduduki sampai persoalan atas kepemilikan dua pulau ini selesai. Namun Malaysia malah membangun resort di sana. Maka dari itu pemerintah Indonesia yang juga merasa memiliki pulau-pulau itu segera mengirim protes ke Kuala Lumpur meminta agar pembangunan di sana dihentikan terlebih dahulu. Alasannya Sipadan dan Ligitan itu masih dalam sengketa, belum diputuskan siapa pemiliknya. Namun pada tahun 1969, Malaysia secara sepihak malah memasukkan kedua pulau tersebut ke dalam peta nasionalnya. Dan pada tahun 1976, Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC dalam KTT pertama ASEAN di Pulau Bali antara lain menyebutkan akan membentuk Dewan Tinggi ASEAN untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara sesama anggota ASEAN. Tetapi pihak Malaysia menolak. Mereka beralasan karena terlibat pula sengketa dengan Singapura untuk klaim Batu Putih, sengketa kepemilikan Sabah dengan Filipina, serta sengketa Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan dengan Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, Cina, dan Taiwan. Sikap Indonesia yang ingin membawa masalah ini melalui Dewan Tinggi ASEAN dan selalu menolak membawa masalah ini ke ICJ, kemudian melunak. Dalam kunjungannya ke Kuala Lumpur pada tanggal 7 Oktober tahun 1996, Presiden Soeharto akhirnya menyetujui usulan Perdana Menteri Mahathir waktu itu. Dan pada tahun 1998, masalah sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan dibawa ke ICJ. Adapun ICJ sendiri adalah International Court of Justice atau Mahkamah Internasional. Dan selanjutnya pada Selasa tanggal 17 Desember tahun 2002, akhirnya ICJ mengeluarkan keputusan tentang kasus sengketa kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia. Alhasil dalam voting di lembaga itu, Malaysia dimenangkan oleh 16 hakim, sementara hanya satu orang yang berpihak kepada Indonesia. Dari 17 hakim itu, 15 merupakan hakim tetap dari Mahkamah Internasional, sementara satu hakim merupakan pilihan Malaysia dan satu lagi dipilih oleh Indonesia. Namun perlu diketahui, kemenangan Malaysia karena berdasarkan pertimbangan effectivity, yaitu pemerintah Inggris waktu dulu yang telah melakukan tindakan administratif secara nyata berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur puyuh sejak tahun 1930, dan operasi mercusuar sejak tahun 1960-an. Seperti itulah kisah Pulau Sipadan dan Ligitan yang jatuh ke tangan Malaysia, dan sedikit gambaran tentang terus bermunculannya pulau baru di Indonesia dan yang menghilang. Nah, bagaimana menurut kalian? Silahkan komen dan jangan lupa klik subscribe.